Yo yo yo, hayo. Apa kaps nih? Cu. Halo semuanya, apa kabar? Wow, semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa di samping kiri aku, kiri ya? Oh ya benar, di samping kiri aku. Kiri, bener kiri. Wah, udah ada hitam-hitam, berarti kalian berada di Keigo, K-pop Indigo. Oke, di sini seperti biasa ada gue Kabo dan di samping gue ada siapa? Adam Lucius. Wih, ada Bang Adam di sini. Dan hari ini kita ingin membuat konten yang sedang ramai sekali di dunia per K-popan ya. Yaitu ya kalian tahu lah ya. Ini udah banyak request dan DM juga di DM gua nama Bang Adam juga gitu kan ya. Soal pertanyaan ini. Dan betul banget pada tanggal 24 Februari 2021 ya, Dispatch akhirnya lagi-lagi mengeluarkan berita yang sangat boom ya, lagi-lagi Dispatch ya, yaitu bahwa mereka menemukan beberapa fakta gitu bahwa Jennie Blackpink ada memiliki hubungan dengan G-Dragon. Wow. Dan dari pihak agensi pun juga sudah mengklarifikasi, tapi mengklarifikasinya dengan jawaban yang sangat elegan menurut gua, Bang. Jadi sangat elegan. Jadi dari YG sendiri udah memberitahukan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus diklarifikasi karena mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang menyangkut privacy dari artis-artisnya. Jadi secara nggak langsung ya YG juga tidak mengatakan tidak dan juga tidak mengatakan ya. Tapi ya itu sangat-sangat elegan sih kalau menurut gue ya gitu kan. Luar biasa YG Entertainment. Good question answer. Aduh. Sebuah jawaban yang sangat bagus dari YG Entertainment. Dan sekarang nih ada Bang Adam di sini. Kita akan melihat dari sudut pandang Indigo pastinya seperti biasa. Sebenarnya hubungan mereka ini itu ya real gitu kan, atau memang just ya sebenarnya sih mereka cuma lagi ketemu aja gitu kan, emang lagi kebetulan aja gitu kan, terus ketangkep media gitu kan, ataupun settingan. Nanti kita akan perjelas lagi dengan Bang Adam ya. Nah oke. Tapi sebelum itu juga masih banyak juga pertanyaan-pertanyaannya lagi. Akan ada 3 konsep intinya dari yang 3 tema yang akan gue angkat hari ini. Dari 3 pertanyaan ya. Yang pertama yang tadi yang setelah gue sebutkan, apakah real or not. Yang kedua adalah misalkan kalau memang mereka memang dekat, bukan dekat, apa ya, benar-benar memiliki sebuah hubungan gitu kan. Ya kira-kira bermulai dari kapan. Nah kita akan mengkulik-kulik historinya dan juga kecocokan mereka gitu kan, kalau memang mereka beneran ya, ataupun ternyata mereka cuma settingan misalkan gitu kan, mereka cocok apa enggak sih sebenarnya dari individu masing-masing ke individu masing-masing gitu ya Bang ya. Jadi ada 3 tema aja, kita nggak tahu akan melebar apa enggak, nanti kita lihat nanti. Dan sebelumnya itu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan bunyikan tombol bell seperti biasa lah ya. Biar kalian bisa update dengan konten-konten gue juga ya, dan biar aku juga semakin semangat gitu loh ya dengan feedback kalian gitu. Oke Bang Adam siap? Siap selalu. Siap, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, let's go. Boom. Oke, langsung aja mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, gue pengen mungkin baru kalian yang baru nonton channel gue atau baru nonton Bang Adam, mungkin ada yang belum tahu metodenya. Metodenya Bang Adam adalah apa, Bang? Metodenya adalah membaca memori, Bang. Memori yang ada di dalam hati objek gue atau yang ada di dalam perasaan yang ada di dalam manusia itu, gitu. Okay. Melalui foto. Oke. Bisa video, bisa dari suara si objek gue juga gitu loh. Oke. Itu bisa didapat. Memori-memori gitu ya. Memori itu nggak sempurna gitu loh Bang. Gue nggak bisa jelasin secara detail kayak sebuah dongeng atau cerita ya. Paling hanya poin-poin tertentu aja gitu yang mungkin bisa gue jelaskan tapi nggak detail. Tapi dapat poinnya. Nah, tapi akurasinya lebih tinggi akuratnya dari ketimbang media lainnya gitu. Oke, siap. Nah, tapi gue pengen tanya Bang, ini bukan meramal kan jatuhnya ya? Bukan. Beda gue ya?
Minimal lebih senang scanning nyebutnya ya. itu scanning ya, Scanning lebih ya. scanning. Oke siap kalau kayak gitu. Oke Bang siap. Kita mungkin udah ada yang paham, ada yang belum juga. Tapi balik lagi aku pengen ngasih tahu bahwa konten kali ini hanya hiburan semata. Jadi jangan kalian percaya juga 100%. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kita cuma hanya menceritakan apa yang Bang Adam rasakan, bukan yang gue rasakan ya. Tapi Bang Adam rasakan. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke pertanyaan pertama yang seperti yang gue bilang tadi. Oke Bang, sebenarnya apa nih? Apakah hubungan ini real or not? Gitu kan? Kita akan coba mengungkap nih. Kita mulai dari simpel pertanyaan dulu. Biasanya dari simpel pertanyaan ini akan melebar kemana-mana. Oke, real or not? Apakah mereka ada hubungan atau tidak? Silakan Bang. Oke. Gue sambil ngeliat objek gue ya di sini. Jadi di laptop ada fotonya Jenny dan Jin. Ya, oke. Kalau lo tanya real or not Bang ya, secara hubungan perasaan, ya itu real. Secara hubungan perasaan. Bukan secara hubungan ya, perasaan secara ya. Hubungan perasaan. Ya. Oke. Memang Karena, ada. Karena banyak juga ya yang bisa bilang kalau ini itu adalah settingan dari YG dan juga ya ini YG lah kan sama-sama satu entertainment gitu kan ya. Tapi tidak ya Bang. Tidak, ini bukan secara hubungan perasaan, emang ini beneran, bukan settingan. Oke, siap. Oke. Kenapa gue bilang gitu? Karena satu sama lain tuh ada memori Bang. Ada memori di mana yang gue dapetin dari Jenny tuh kayak pernah sekelibet video tuh ada gambaran kayak si G-Dragon bisikin ke telinga si Jenny, tapi bukan kayak temen, kayak gimana gitu bisikinnya, ya lo tau lah ya. Bisa lo bisik-bisik sama pasangan ya gitulah. Oke, siap. Nah terus gue juga dapetin kayak adanya nilai kecemburuan G-Dragon gitu loh kalau ada yang deketin si Jenny gitu. Itu juga poin. Nah terus kayak intensitas sebenarnya setahun yang lalu tuh gue pernah ngecek si Jenny untuk bikin konten, tapi udah lama, setahun yang lalu lah, 2020. Dan memang hubungan mereka waktu itu gue cek memang hubungan si Jenny sama Kai itu flat Bang, flat datar ya, gitu karena kan. memang udah putus kan. Iya. Nah, tapi ada seseorang yang si Jenny sering teleponan gitu loh Bang, tapi karena sering telepon, jadi dia memang berfokus sama seseorang ini loh, teleponannya sering gitu loh. Oke. Nah, tapi karena keterbatasan pengetahuan gue soal K-pop, nah, lu nggak tahu lah siapa si pria itu gitu kan yang tahu telepon sama Jenny. Oke. Nah itu jadi ya udahlah, gue nggak terlalu untuk yang mendetail banget kan, lagian juga gue nggak keterbatasan memori gitu. Akhirnya ya udah, yang penting yang gue tahu adalah si Jenny ini ada hubungan perasaan nih dengan seseorang gitu lain. Dan lu sambung menyambung nih ketika memang sudah gua kasih media kasih tahu juga ternyata G-Dragon GD ya kan, dan lu pas konekin ternyata betul dia itu orangnya pas di telepon itu. Iya, karena konteksnya ada kayak masih kayak secara ngobrol tuh orang ini nih mengeluarkan ego untuk ngatur gitu Bang, gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak jangan tidur sekarang, udah terlalu malam nih. Gitu. Ya istilah kalau lu nggak ada hubungan kan, atau nggak ada perasaan lebih atau kayak kedekatan lebih kan, ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Kalau nggak udah makan belum? Itu kan contohnya doang ya, contoh. Ya benar. Nah, dan hawa karakter suara ini sama persis dengan tipenya si G-Dragon, ngerti nggak lo? Oh, jadi makanya, lu mengkonfirmasi bahwa ini bener G-Dragon gitu. Waktu lu kemarin sempat gitu. konten itu ya. Oke. Ditambah lagi, memang si Jenny pernah bukan pernah sih, maksudnya sering sih ke rumah G-Dragon. Tapi konteksnya tuh bukan untuk waktu berkunjung gitu loh Bang. Agak lumayan lama lah. Gitu. Oke, jadi bukan berkunjung ya, tapi lumayan lama gitulah. Lu paham lah maksud gua gitu. Oke, pacaran lah ya. Jadi dan memori mereka kayak apa ya? Ada memang memori mereka tuh kayak
memang ada mesra sih, maksudnya kayak pegangan tangan tuh beda gitu loh. Itu sih banyak dan mungkin banyak memori, tapi gue memang mungkin nggak bisa gue sebutkan di sini bang gitu. Terlalu privacy lah buat gue gitu, buat mereka gitu untuk diungkap di sini sih. Jadi banyak memori yang akhirnya gue nyadar ini bukan settingan, ini emang hubungan perasaan gitu. Tapi lebih tepatnya gue nggak bisa nyebut ini kayak menstatuskan ini pacaran atau gimana ya bang, karena secara memori nggak dapetin sebuah hubungan status, tapi lebih konteks kayak mereka berdua ini berhubungan karena saling membutuhkan gitu loh. Saling membutuhkan gitu loh. Membutuhkan itu konteksnya banyak ya. Satu, membutuhkan dalam artian perhatian gitu kan, membutuhkan misalkan perasaan yang kosong gitu kan, seseorang yang ada di selalu mungkin di saat-saat kala sedih atau saat-saat berat, itu kan banyak gitu ya. Kita konteksnya saling sama-sama membutuhkan gitu lah ya. Saling membutuhkan, mungkin karena dia lelah dengan kehidupan gitu. Kita kan nggak tahu jadi mereka ya bang ya. Tapi memang pas gua nangkepin pemikiran si perasaan si Jinder gitu kayak memang capek banget sih. Jadi gua kebawa agak lelah gitu. Nah ditambah lagi mungkin jenuh gitu loh dengan situasinya ya. Kita butuh memang istilah kasar ya pasangan lah gitu loh bang. Ya. Orang kayak G-Dragon aja yang udah kayak terkenal gitu kan ya segala macam masih lelah ya dengan kehidupan ya. Tapi ya begitulah, setiap orang kan masing-masing beda ya. Setiap orang kan masing-masing beda daya syukurnya lah, balik lagi kan. Nah gitu. Oke. Itu yang lu tangkap bang ya. Tapi balik lagi nih ke kalau yang udah tahu sering konten kita ada yang namanya rumus 5 level kita bang. Rumus 5 level kita kan. Nah, rumus 5 level itu tuh kadar sukanya lah ya kan. Di sini gue mau bilang kalau Bang Adam memang seperti biasa ya, kita tidak menstatementkan bahwa mereka pacaran status atau apa, karena kan balik lagi ya gue cuma suka kalau gue tembak tapi baru suka dong mau jalanin aja juga udah sebut pacaran ya nggak bang? Nah tapi kan kita nggak tahu nih kadar perasaannya di mana. Nah di sini kan Bang Adam bisa scanning nih. Nah dari 5 level nih mungkin aku jelasin lagi ya. Kalau Bang Adam tuh menyebutin 5 level perasaan itu ada 5. Yang pertama dari kagum ya kan. Yang kedua itu suka. Yang ketiga itu adalah nyaman. Yang keempat sayang. Yang kelima cinta gitu kan. Nah perasaan masing-masing dari Jenny dan juga Jidi apa bang sekarang bang perasaannya sekarang masing-masing satu sama lain sama sih bang, nyaman menuju ke sayang. 3.5 ya, 3,5 lah ya, level 3,5. Oke. Nah kenapa gue bilang nyaman menuju sayang, karena belum ada obrolan kayak kalau di kategori cinta tuh kan ada obrolan serius ke depan gitu bang. Kita mau ngapain, kita mau ngambil apa nih, tahap fase apa nih ke depan gitu kok. Belum adanya komitmen yang jelas. Betul, ya. Di level sayang pun juga biasanya rata-rata kayak gitu juga. Harusnya, iya udah ada benar loh bang. Jadi gue nggak nemuin sebuah komitmen yang ke depan tuh ya istilah kasar memerit gitu loh. Gue nggak dapetin gitu loh bang, kayak memerit. Tapi konteksnya sekarang yang gue rasain dari satu sama lain tuh kayak yaudah jalanin aja. Yang penting lo fokus dengan karir lo dulu, ya gue fokus dengan karir gue dulu gitu loh. Intinya kita sama-sama saling mengisi gitulah ya. Nah, konteks kayak gitu. Siap. Jadi ya kita tidak mengkategorikan bahwa mereka pacaran atau tidak, tapi hubungan mereka secara perasaan itu real karena mereka memang sudah di kadar nyaman plus lah ya. Oke, nyaman menuju sayang gitu. Oke. Ya, gimana lo bayangin aja bang, gue dapat sebuah video kurang dari 1 detik per milidetik gitu loh. Orang lagi makan bareng, cewek cowok makan bareng gitu loh. Secara mereka, nah dari video itu lo bisa gambarin nggak mereka pacaran apa enggak? Ya. Bisa aja itu adeknya, bisa aja itu temennya gitu, ngerti nggak lo bang? Jadi gue nggak bisa mendapatkan sebuah status gitu lebih secara jelas, tapi gue bisa mengkadarkan itu aja gitu. Ternyata perasaan itu masih bisa dikategorikan gitu loh. Oke, tapi memang tidak ada ikatan yang serius ya untuk sekarang ya, karena lu lihat dari memang tidak ada bukan perjanjian ya, omongan-omongan ntar ya kita nikah ya atau apa, tapi lebih kayak yaudah jalanin aja. Oke. Kayak gitu sih bang.
Siap. Ya itu menjelaskan banyak hal juga sih ya. Nah kira-kira ada yang lu mau tambahin nggak bang? Mungkin soal lebih meyakinkannya lagi kenapa juga lu yakin banget bahwa ini bukan settingan gitu? Mungkin lu sempat meriksa ke dispatch-nya mungkin atau apa gitu? Oke, nah yang gue juga kan masih nyimpen alamat kantornya dispatch. Asik. Dan juga ninja lu kan? Ninja lu juga di sana kan? Ninja gue. Jadi pas gue nyampe ke sana bang, gitu, koneksi power gue nyampe ke sana, gue dapetin memori kayak mereka tuh happy banget bang. Jadi staff di sana tuh happy gitu ngedapet informasi ini gitu loh, kayak, wih berita nih gitu segala macam. Ngerti gak lo bang? Cuan, weh kita dapat cuan, dapat bonus. Ada berita, jadi kayak bukan kayak dapat berita ini kayak ya udah kayak ini settingan kan ketahuan banget ya, datar aja kan, mereka udah pada tahu gitu kan. Tapi kayak sebuah berita, wah ini berita bagus nih gitu kan. Iya, bakal jadi hot gossip. Nah, dan itu makin menekankan bahwa memang ini ternyata bukan settingan ya. Gitu loh. Oke, siap. Nah, mungkin nih Bang, gue mau bertanya lagi nih. Sebelum kita lebih mengarah ke sejarah ya, dalam artian kenapa mungkin lo bisa mendapatkan memori dari pertemuan mereka tuh sebenarnya dari mana sih gitu. Tapi itu nanti dulu. Ini ada satu pertanyaan yang gue pengen tanya. Kenapa Bang? Oh ya, yang pengen gue tanya itu adalah gue lupa. Maklum ya, ini konten dibuat pada tanggal 25 Februari hampir jam 1 malam ya. Jadi ini semoga se-fresh mungkin lah ya. Tadi gue mau nanya apa ya? Lupa kan. Tentang hubungannya mereka sih ya. Oke, cut dulu lah, gue lupa. Tunggu ntar gue mikir dulu. Oke, akhirnya gue inget. Ini Bang, kan sekarang kan sudah ketahuan ya sama media. Kalau tadi kan ngomongin soal dispatch ya kan. Nah ini kan udah ketahuan juga, media udah tahu, halayak juga udah tahu, fans sudah pada tahu gitu kan. Lu pasti masih ke-connect juga dengan perasaan mereka nih masing-masing nih, dari GD dan juga Jennie. Lu bisa jelasin gak sih perasaan mereka nih sekarang ketika berita ini ternyata sudah diketahui halayak umum nih, atau udah ke blow up oleh media nih? Apakah mereka panik atau mereka down gitu kan, atau mereka yaudah kita putus aja yuk atau gimana? Apa mereka santuy aja? Gimana Bang? Apa yang lu rasain Bang? Mungkin dari GD dulu deh. Kalau GD gue ngerasain dia bodo amat sih Bang. Kalau GD ya, dia maksudnya bodo amat. Dia emang gitu sih, swag. Dia kan orangnya udah rock and roll banget tuh GD ya. Oke. Terus jadi kalau GD cuek aja gitu ya? Apa? Kenapa lu bodo amat sih? Bodo amat. Karena gue ngerasain itu kan, gue masih koneksi Bang. Jadi bisa lo jawab ya. Andai kata itu memang ada di memori dia, gue masih kebaca kayak ya bodo amat gitu loh. Itu memang ya memang gue punya perasaan, bukan karena gosip, ngerti gak lo Bang? Kalau gosip ya mungkin gue ngebantah, ngerti gak lo? Oke. Ya kan? Ya ada si GD Dragon disiperin sama si B, gosipnya parah lagi ya. Mungkin dia kan akan frontal untuk speak up, berkata tidak gitu loh. Nah kalau ini kan ya bodo amat gitu loh. Karena emangnya bener juga sih, ya udah gitulah ya. Jalanin aja gitu. Nah kalau untuk Jennie sendiri gimana Bang? Dia kayak masih ada takut sih, masih ada ketakutan kayak gimana ya? Istilahnya tuh meragu gitu loh, maksudnya aman gak sih gitu lah ya, malamnya perempuan atau apa. Iya. Dalam arti masih ada rasa khawatir lah ya gitu kan ya. Walaupun ini bukan kali pertama Jennie ketahuan media ya, terutama ketahuan dispatch ya kan. Karena yang kalian tahu juga nih K-popers ya, Jennie juga ada sempat ke blow up juga, memiliki hubungan dengan Kai EXO gitu kan ya. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Oke, tapi emang lebih better ya ketimbang waktu pas berita Jennie sama Kai ke blow up, apa gimana Bang? Apa sama aja? Lebih better sih, karena gue ngedapetin kayak orang tuh agak setuju lah ya sama, maaf ya maksudnya ini gue harus ngomong ya. Orang waktu Jennie ke Kai sama Jennie ke Dragon tuh orang masih lebih pro-nya ke G-Dragon gitu. Entahlah ya, gue juga nggak tahu. Gue kan cuma membaca memori ya. Membaca memori apa nih? Manajemen atau orang-orang atau orang di sekitarnya dia? Maksudnya keluarga atau apa?
circle-nya bang, gue nggak bisa nyebutin juga karena gue Oh, balik lagi gue siap-siap. nggak tahu. Circle-nya, yang penting circle-nya kan itu yang perlu. Oke. Maksud gue tuh gitu. kirain gue lu lebih kayak itu ke semua orang di dunia gitu. Hebat sekali langsung men-scanning juig. Tapi emang lu lihat dari keadaan circle-nya ya lebih mendukung dia bersama GD gitu ya bang. Iya gitu. Oke, siap. Cukup sih kalau gitu pertanyaan gua untuk yang tema pertama. Kita masuk ke tema kedua nih bang. Tema kedua itu pertanyaannya adalah lebih ke arah yang gue bilang tadi. Gimana nih bang, menurut lo flashbacknya nih, mereka sebenarnya sejarahnya gimana sih pertemuan ini? Yang kita tahu ya Jenny dan juga GD itu kan dipertemukan karena memang Jenny itu masih trainee di YG Entertainment, sedangkan GD adalah seniornya gitu kan. Senior dalam artian udah Sunbae dan udah debut juga gitu kan. Sebenarnya benih-benih rasa suka ini tuh timbul kapan gitu bang? Kalau yang lo bisa flashback memori bang. Jadi gue urutin ya berdasarkan memori nih. Jadi sebenarnya yang suka duluan, sekedar suka ya, suka ke G-Dragon, suka ke Jenny dulu. Awalnya nih suka doang gitu, sebatas kayak lo lihat cewek cantik udah gitu, ngerti kan lah? Oke, just suka ya, kagum lah ya. Di level 1 apa level 2 nih bang? Level 2 lah ya. Di bawahnya kagum sebenarnya, maksudnya masih di bawah kagum banget sih. Maksudnya kayak lu lihat cewek cantik gimana sih? Oh, masih kayak wah gitu doang ya, bukan kagum ya, beda-beda. Oke. Level 0,5, gitu. level 0,5. Iya, 0,5. Nah, terus si Jenny yang kedua, urutan kedua, Jenny mengagumi. Oke, jadi dia udah di level 1 ya, kagum sebagai senior kali. Ya kan udah artis ya kan di situ. Gitu. Nah, secara perjalanan waktu mereka komunikasi satu sama lain, terus jadi intinya Jenny ini sering curhat bang. Jenny ini sering curhat sama GD. Sama Babang GD ini, dia suka curhat gitu. Bukan sama Babang Adam. Bukan sama Babang Adam. Bahaya nanti bang. Jangan, bang. Langsung kita jadiin konten. Oke. Jadi si Jenny ini suka curhat dan GD pun nanggepinnya tuh responnya tuh kayak udah ya dengan baik dan cepet gitu lah. Dia tahu banget kan Jenny kan orangnya secara perasaan memang agak gue nggak tahu nyebutnya apa ya, moody kali. Jadi kayak naik turun. Jadi dia pun nggak bisa menghandle perasaan dia sendiri gitu loh bang. Cara Jenny ya sebenarnya kalau ya mungkin nggak terlihat secara di entertain ya, tapi sangat terlihat kok, memang sudah terkenal Jenny itu moody ya. Oke. Karena gue nggak tahu ya bang, jadi intinya gue tahu ya karena itu agak secara dia pun nggak bisa handle perasaannya dia gitu. Nah GD tahu itu gitu, makanya kadang-kadang ya dia sangat menimpali lah di saat si Jenny curhat, si G-Dragon nimpalin, jadi nyaman lah mereka berdua gitu. Oke, ini nyamannya dalam artian masih konteks pertemanan itu bang ya sebelumnya ya? Ya konteks pertemanan, tapi satu lain tuh sebenarnya gimana ya, kayak nyaman tapi mau itu masih kayak canggung gitu loh bang. Oke, jadi kayak sebenarnya nyaman nih sebagai Sunbae dan juga junior lah ya kan, Sunbae dan rookie gitu kan, senior dan juga junior. Tapi lama-lama ya agak canggung juga ya gitu kan. Jadi karena emang dari duanya nggak ada yang mulai kali bang ya, nggak ada yang mulai ya untuk kayak mungkin ya kalau kita flashback si GD juga udah punya pacar juga dulu ya kan atau apa. Jadi dia membatasi diri, bener gak sih bang? Iya lebih konteksnya kayak gitu sih. Jadi ya mungkin karena waktu kondisinya nggak memungkinkan, mungkin udahlah gitu loh. Tapi pas sekarang ini lebih gitu. Jadi gini, sekarang ini kondisinya si Jenny udah nyaman banget sama GD karena mendapatkan sebuah wadah untuk dia melampiaskan perasaan lah ke G-Dragon gitu loh. Dapat feelnya dapat gitu loh. Oke. Untuk teman dekat, secara teman perasaan tuh dia dapat teman perasaan ya. Dia dapat, sedangkan G-Dragon makin suka, tapi sukanya ada temennya gitu, suka tapi ditemenin dengan hasrat, ngerti nggak lo maksud gue? Oh, I see. Laki-laki wajar ya. Wajar. Jenny kan cantik, wajar lah. Oke. Nah, balik lagi bang ke pertanyaan gua. Kondisi dia udah mulai deket nih bang, dan bisa dibilang kayak udah mulai sering pacaran lah, atau maksudnya ketemu gitu lah ya. Itu
udah berapa lama sih Bang? Setahun lalu gitu atau baru berapa bulan ini? Karena di media sendiri bilangnya kan sudah 1 tahun pacaran gitu kan. Apakah betul Bang itu Bang? Gue nggak bisa mengakuratkan waktu ya Bang. Tapi lu berapa hitungan bulan sih gue beraninya, hitungan bulan. Kalau setahun gimana ya, gue nggak bisa. Jadi ya 10 bulanan lah, gue nggak bilang setahun, 10 bulanan plus minus gue nggak bener, gue ya intinya kurang lebih kurang lebih 10 bulan kurang lebih. Tapi setidaknya pertanyaan gue bukan kadar 2 bulan 3 bulan atau sebulan kan Bang, bukan dalam waktu dekat kemarin kan ya? Iya, karena kenapa gue bilang kayak gitu, jadi tahun lalu memang gue ngedapetin Jane ini suka galau gitu. Oke. Harusnya kalau nggak punya pasangan kan nggak galau-galau banget ya. Nah ini suka galau gitu. Siap. Gue pikir dulu gara-gara COVID, tapi kayaknya bukan COVID aja gitu. Ada nilai perasaan gitu galaunya gitu. Siap. Nah, jadi kurang lebih ya sejarahnya dari situ lah ya kan. Tapi yang suka duluan siapa Bang sebenarnya Bang? Yang mendekati duluan, yang udah apakah cowok? Gimana sih Bang? Semua terjadi begitu aja sih di saat satu sama lain nyaman, ngerti kan lo? Oke, jadi emang gak ada niat sebelumnya, tiba-tiba wah nyaman juga nih sama dia gitu lah ya. Iya, lo pernah merasakan lah. Lo sama gue sama Bang, kita sama-sama pernah merasakan lah. Oke, tapi kan tiba-tiba nyaman, gitu aja gitu. Benar-benar. Nah, gue mau nanya nih Bang, nih bersangkut pautkan dengan waktu si Jenny akhirnya kelihatan media lah bahwa dia punya pacar dulu kan si Kai gitu kan. Nah, ini kan Jidi sama Jenny kan udah agak deket lah sebenarnya gitu kan. Ada mungkin karena dia udah ada timbul-timbul kedekatan di situ, belum dekat seperti sekarang ya, setahun yang kayak 10 bulan yang lu bilang sekarang gitu ya. Ada kecemburuan gak sih dia kayak punya pacar atau kayak gimana, atau kayak ya dia udah punya pacar padahal baru gue mau deketin kayak gitu. Mungkin ada kayak gitu, kayak gimana Bang kalau yang lu lihat Bang? Bukan punya gini, yang gue dapetin kayak dia kurang setuju sih antara hubungan Jenny dan kayak kurang setuju sih. Setuju ya? Dia kurang setuju sih dia kayak gitu aja sih. Tapi nggak ada rasa cemburu. Waduh, gedek atau kesel gitu enggak. Tapi konteks kayak cemburu. Maksud gue nih, nggak setuju aja, ngerti nggak lo Bang? Oke, I see. Nggak setuju lah. Nggak terlalu mendalamin gitu. Nggak terlalu ngedalamin, karena memang mau cemburu pun juga nggak ada hubungan kan di antara mereka berdua, jadi nggak ada hak gitu kan istilahnya untuk cemburu juga gitu. Jadi lebih karena gue nggak setuju nih dia kalau sama ini gitu kali ya, karena mungkin dulu hubungannya mereka lebih ke arah adik kakak kali ya, kedekatannya gitu, teman curhat, teman apa gitu kan. Oh I see, siap. Ada lagi Bang yang bisa lu kasih tahu mungkin Bang tentang history atau memori-memori yang lu lihat dari hubungan mereka Bang, perjalanan mereka dimulai gitu kan. Dan jelas poinnya gini sih Bang, langsung ke karakter kali apa gimana? Nggak dapetin lagi gua. Udah cukup ya? Oke, siap. Kalau gitu langsung masuk ke tema yang ketiga Bang, pertanyaan terakhir dari gua itu adalah lebih ke arah kecocokan nih. Nah kan lu kita udah tahu lah ya, dalam artian yang lu baca mereka ini ternyata sama-sama saling beneran lah punya perasaan satu sama lain gitu kan. Nah pertanyaan ketiga, kecocokan mereka nih Bang soal asmara gimana nih Bang? Dari sifat individu masing-masing nih dan perasaan kali ya. Oke gini, secara perasaan memang mereka saling membutuhkan ya, ada keterbutuhan. Tapi secara di beradu karakter, mereka ini egonya sama-sama tinggi Bang, gitu loh. Nah hubungan yang biasanya satu sama lain sama-sama tinggi egonya, gitu loh. Ini biasanya sering berantem. Oke, udah ada belum Bang kalau lihat memori-memori itu Bang? Mereka ada kadar-kadar berantem karena udah 10 bulan nih atau lagi sweet-sweetnya aja? Udah. Baru banget gue dapetin udah kayak dia ini kadang kesel ya G-Dragon gitu loh. Suka kesel karena G-Dragon sebenarnya aslinya nggak percayaan juga sih orangnya. Jadi kalau si Jenny ngomong apa, G-Dragon nggak percayaan. Oh, kayak ngulik terus. Masa sih. Lu pergi sama siapa sih gitu kan? Yakin. Coba fotoin. Aduh, agak overprotective dong kalau kayak gitu, enggak ya? Enggak juga ya?
Sebenarnya G-Dragon itu orang yang nggak percayaan sih bang. Memang ya benar juga sih bisa dibilang kalau emang dia fasenya kayak mau serius ya. Oh, 3,5 lah mau sayang. Bukan cuman yang hasrat doang ya. Dia ada nilai kayak gitu. Tapi kalau hasrat doang dia enggak. Yang jelas satu sih bang, gue tegasin sama lo sih, ini orang G-Dragon tuh laki-laki banget sih. Jadi kalau ada yang ngusipin dia dalam konteks nyamping sana nyamping, maksudnya kategori dia nyamping, gay lah ya, bukan ya? Dia laki-laki banget. Dia laki-laki banget ya. Dia jantan banget ya. Jadi banyak memori dia gitu. Ya, jadi jujur itu memori di kamar dia tuh oke banget. Gua cukup. Kalau bisa lepas tangan, gue lepas tangan deh. Gitu. Cukup. Nanti kita menghayal kemana-mana. Nanti kita diserang lagi. Tapi intinya memang dia ya secara gentleman juga dan lain-lainnya dia juga memang laki banget lah ya, dari sifat juga laki-laki banget bang ya. Laki-laki bang. Oke, apalagi bang menurut lo bang yang bisa lo jabarin dari karakteristik mereka gitu loh. Kenapa mereka lebih oke, gini aja deh. Dari 0 sampai 100 berapa kecocokan mereka? Dari situ kita jabarin. Kenapa lo mengatakan hal seperti itu? Jadi untuk kecocokannya berdasarkan hitungan sih 70-75 bang. 70-75 itu udah termasuk oke ya. 30%-nya itu apa bang? 30%-nya yang ketidakcocokannya itu apa? Selain itu yang lo bilang tadi ya, karakter mereka sama-sama keras gitu kan? Ya itu itu yang mempengaruhi garis besar bang. Oke, garis besar. Yang satu mau ngatur, yang satu nggak mau diatur, ngerti nggak lo? Oke. Kan ada perdebatan terus. Jadi dari berbagai aspek karena nilai ada dominan satu sama lain tuh kayak sama-sama keras, jadi melebar kemana-mana gitu, nggak ke satu aspek itu, tapi melebar kemana-mana. Gitu. Jadi melebar kemana-mana ya. Oke. Tapi kalau dikategorikan setia, apakah mereka karakter berdua ini setia bang? Ya begitulah ya. Dua-duanya. Gimana gue ngomongnya? Dua-duanya bang. Dua-duanya bagaimana nih? Ya dua-duanya begitu lah gitu. Lo paling begitulah. Iya. Ya tapi mungkin ya ini kan butuh pendewasaan lagi ya bang. Ya suatu hari juga pasti akan, dia mungkin belum menemukan aja kan bang, belum menemukan yang momen kliknya wah ini pasangan gua seumur hidup. Iya gitu, mungkin belum aja kali, nggak tahu, mungkin ya Jenny sama si G-Dragon gimana ke depan, mungkin ya kita lihat aja. Oke. Ngomongin soal ke depannya bang, nih last question, abis itu kita tutup. Hubungan mereka, kalau yang lu lihat nih, apakah akan bertahan lama atau tidak? Kita nggak ngomongin jodoh atau bukan ya, tapi apakah akan bertahan lama atau tidak gitu. Karena ya jodoh itu urusan di atas. Kita ngomongin bertahan atau tidaknya. Ini agak sedikit meramal sih ya. Sebenarnya ya gimana ya bang? Nggak bisa dibilang ramalan sih. Ini gue tetap menghitung sih bang. Karena kalau ini bukan ramalan. Oke. Bertahan lama atau enggak kan ya? Ini nilai hitung bang, bukan ramalan. Oke, nilai hitung ya, mengkalkulasi. Dari apa yang udah lu scanning lah ya. Ya, nah harusnya sih enggak terlalu sih, harusnya. Karena konteks keributan tuh ada karena keributan tuh akan ada sering gitu. Oke, secara awal-awal setahun 2 tahun oke, mungkin ya setelahnya akan ada yang bentrok dan ketidaknyamanan gitu loh, nanti nggak? Oke, di antara mereka berdua ya. Nyaman tuh muncul gitu. Dan yang gue takutin adalah kedua belah pihak ini nggak bisa menanggulangin negatif perasaan mereka masing-masing gitu loh. Dan akhirnya mereka memilih untuk jalan ya udahlah kita masing-masing aja gitu lah. Iya gitu. Ini bukan ramalan ya bang. Ini bukan ramalan ya. Ini menghitung dari kadar ya ketidakcocokan 30% itu dengan memori-memori yang udah pernah lo ambil, mungkin ada kemungkinan akan ada seperti itu gitu ya. Tapi ya kita who knows, gak ada yang tahu, kita doain aja buat kalian yang dukung pasangan satu ini, Jenny dan juga GD, semoga mereka langgeng dan menuju ke jenjang yang selanjutnya ataupun ya yang terbaik aja buat mereka ya. Tapi kalau boleh bisa dibilang bang, memang si karakter Jenny ini lebih cocok dengan karakter yang seperti apa bang?
Nanti aja lah bang, nanti aja bang. Pokoknya jadi kita konten udah terlalu lama nih, udah sekitar berapa puluh menit ya kan. Intinya nextnya kita akan buat konten selanjutnya dari Jenny dan juga JD ini, mungkin lebih detail lagi soal karakter asmara JD, karena kan JD belum pernah gue scanning juga kan ya sama Bang Adam, maksudnya belum pernah Bang Adam scanning juga lebih detail karakter asmaranya kayak gimana, ataupun si Jenny sendiri sebenarnya udah pernah ya bang ya di konten dulu di channel sebelah ya kan. Dan juga lain-lainnya gitu kan. Tapi mungkin kalau kalian punya pertanyaan ya kalian langsung aja drop your question on the box ya kan, on the column chat. Bang, tambahan lagi dikit ya. Poinnya gini, gue tegasin dari sekarang, konteksnya itu kayak ya apa ya, secara, nah gue mau nanya soal yang ini bang, agak nyambung lagi dikit soal yang pengalihan isu ya. Kalau buat gue gini bang ya, kalau lo tanya ke gue hubungan itu benar ada atau enggak, hubungan perasaan tuh ada. Oke. Nah soal untuk pengalihan isu, nah gue jujur gue nggak tahu gitu loh. Bisa aja memang hubungannya ini ada, tapi juga jadi pengalihan juga gue nggak tahu gitu. Ngerti nggak lo bang? Bisa jadi karena hubungan ini ada, ternyata nanti ada berita-berita yang ternyata menutupi bahwa enggak kok mereka nggak pacaran gitu lah ya. Padahal gitu sebenarnya di dalam kalau lo scanning perasaan itu ada perasaan itu gitu bang ya. Ya, karena poinnya gitu, intinya tugas gue adalah membaca perasaan mereka berdua nih. Secara entertain mau beda lagi bentuknya, gue lepas tangan karena konteksnya memang perasaan tuh ada gitu. Betul, kan kita nggak tahu ya permainan media juga atau permainan dari manajemennya sendiri, kita nggak tahu juga karena balik lagi dengan adanya berita seperti ini, sahamnya YG pasti bergejolak. Sahamnya YG pasti bergejolak gitu ya. Jadi Jadi kalau kalian bilang, kok ini enggak kok di media, ya itu ya terserah kalian, balik lagi. Tapi ini kan kita konteksnya membaca perasaan dari si Jenny. Kita nggak ngeramal ya hari ini bang ya, nggak ada konteks ramalan ya. Kita konteksnya scanning aja melalui sudut pandang Indigo. Dan so far itu aja, balik lagi. Kalau kalian ada kolom-kolom pertanyaan, nanti kita buat part 2-nya seperti apa. Ya pokoknya lebih detail lagi. Ini sebenarnya sih udah cukup menjawab semua pertanyaan publik ya. Tapi mungkin ada yang kurang bagi kalian. Ya mungkin kalau memang ternyata antusiasnya besar gitu kan, mungkin kita buat part 2. Dan jangan lupa share, karena kita akan buat part 2 juga, tergantung nih dari kalian juga nih ya. Tergantung juga dari kalian, apakah kalian ternyata antusiasmenya tinggi juga atau kayak gimana ya, kita lihat nanti aja ya. Tapi jangan terlalu privacy ya, nanti yang kena serang kita. Bukannya tidak bisa, tapi ya begitu, kita tidak serang dan kita ya masih menjaga ya ini aja gue banyak banget bang, maksudnya ya banyak mungkin yang nggak gue sampein sih bang. Udah intinya ya segini aja lah bang ya, segini aja lah, cukup lah. Cukup antar kita berdua aja bang ya, habis ini kita gosip ya. Oke. Oke lah kalau kayak gitu, jangan lupa sekali ya untuk follow Instagram kita di @bobokul dan juga Bang Adam di Adam Indigo 89. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Dan aku tunggu komen kalian kayak gimana pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan pastinya jangan lupa untuk tombol lonceng yang ada di sono lah. Pokoknya pojok-pojok lah ya. Jangan lupa untuk dibunyikan biar selalu update tentang konten dari gue. So kalau gitu pamit. Bang Adam, terima kasih untuk waktunya. Sekarang sudah malam-malam mau ke konten. Sehat selalu. Sampai jumpa. Kayaknya Bang Adam banyak panggilan besok. Di channel mana-mana juga banyak nih. Ya pokoknya ya nonton aja lah ya, pokoknya di channel gue. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Bang Adam, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Dan buat kalian sampai jumpa, tetap sehat. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Annyeong nggak pakai haseyo. Annyeong, kamsahamnida. Dadah. Wow.